Oke, kemudian dalam MATLAB, elemen-elemen array yang diakses menggunakan subscript. Misalnya array X ya. X1 adalah elemen pertama pada array X, kemudian X2 adalah elemen kedua pada array X, dan seterusnya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan di sini kita punya variabel matriks X ya pada tabel, kemudian disebut sebagai elemen pertama pada array X nih, atau X1 itu dia pasti bernilai 0 dan seterusnya. Kalau misalkan X2 berarti pada array X ini berarti dia bernilai 0,1 pi. Oke, kita lihat apakah samakah ataukah dia berbeda. Jadi kalau untuk bisa mengetahuinya kita bisa lihat nih, ini kita copy dulu ya supaya cepat. Misalkan ini. Oke. Nah, misalkan di sini saya mau menampilkan X yang ketiga. Berarti ini merupakan elemen ketiga pada array X atau pada kolom ketiga ya, seperti ini. Jadi kalau kolom ketiga udah 0, 1, 2, 3 nih, 0,2 pi. Kira-kira hasilnya berapa? Kita lihat. Ternyata 0,628. Kira-kira 0,628 ini dapatnya dari mana juga? Nah, itu didapat dari 0,2 dikalikan dengan pi. Jadi nilai pi ini, teman-teman kan ingat, nilai pi merupakan suatu konstanta. Jadi nilainya adalah 3,14 dikalikan dengan 0,2, hasilnya adalah 0,6283. Seperti itu. Lalu kalau misalkan kita ingin menampilkan elemen misalkan pada array Y, misalkan gitu ya. Kalau misalkan ingin menampilkan elemen pada array Y, maka kita cukup ketikkan Y misalkan 2, misalkan gitu. Jadi ini merupakan elemen K2, kita sebut sebagai array Y. Oke, kita enter. Apakah benar nilainya adalah 0,31? Ya, benar ya. Ini kalau dibulatkan kan jadi 0,31. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita juga bisa buat misalkan pada array X itu kita bisa buat 1 sampai dengan 4. Itu artinya apa ya? Artinya adalah elemen ke-1 atau pertama sampai dengan elemen ke-4 pada array X. Jadi dia akan menghitung atau mengkalkulasi nilai pada array X ini ya, pada baris X itu dari 0 sampai dengan 0,3 gitu, kira-kira hasilnya berapa saja. Jadi akan menampilkan nilai atau hasilnya seperti itu. Oke, jadi 0,314 ya, itu dari 0,1 dikalikan dengan 3,14, hasilnya adalah 0,3142 dan seterusnya. Kemudian ini tadi sudah, terus ada 0,3 dikalikan dengan 3,14, hasilnya adalah 0,9425. Begitu juga kalau misalkan kita mau tampilkan array Y, misalkan Y sama dengan Y untuk ini kita spasi aja. Misalkan saya ingin menampilkan elemen ke berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti array ke-6 ya. Saya ingin menampilkan array ke-6.
bukan array ke6 tapi elemen ke6 itu sampai habis. Kalau habis misalkan saya ketiknya n sampai akhir ya. Jadi ini merupakan elemen ke6 sampai elemen terakhir pada array Y. Oke, kita lihat apakah dia menampilkan nilai 1 sampai dengan nilai 0 ataukah tidak. Kita enter, ternyata ya 1, terus ada 0,95, 11 dibelakang jadi 0,95, terus ada 0,8091 dibelakang jadi 0,81 dan seterusnya. Oke, benar ya. Ya seperti itu. Jadi kalau ini terkait dengan elemen per elemen. Oke teman-teman, ada tugas yang mungkin teman-teman bisa kerjakan di rumah terkait dengan ini array sederhana ya, elemen per elemen tadi. Jadi buatlah pada command window sebuah matriks A berdimensi 3x3, kemudian tentukan elemen pada baris kedua kolom dan baris kedua kolom ketiga, maksudnya kayak itu memudahkan kalian. Saya sudah ketikkan kira-kira komennya seperti ini. Oke. Untuk matriks A berdimensi 3x3 saya tuliskan seperti ini, 236, 647, 829. Tapi dalam MATLAB itu kira-kira penulisannya atau pembuatannya itu seperti apa. Nah, itu teman-teman harus bikin dulu sebelum menjawab setiap pertanyaan yang boleh disajikan. Oke, dia seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan determinan dan inverse pada MATLAB. Oke, jadi kalau misalkan untuk determinan itu kita bisa gunakan sintaks det ya, det A. Ini kalau misalkan kita gunakan matriks A. Kemudian inverse itu kita gunakan sintaksnya itu inv. Ini untuk matriks A. Oke, jadi sebagai latihan hitung determinan A dan B, determinan A kali B, kemudian inverse A dan B dan inverse A kali B. Oke, kita masuk ke kita punya MATLAB. Ini untuk yang determinan ya sama inverse. Tapi sebelum kita lanjut ke kita punya latihan, kita masuk dulu ke materi terakhir, yaitu terkait dengan transpose matrix. Jadi untuk transpose ini kita gunakan sintaksnya adalah C aksen dan C aksen atau transpose C. Kenapa C? Karena kita punya soal sini adalah C dan matriks C. Jadi kalau misalkan sini D, matriks D, maka di sini kita gunakan D aksen atau transpose D, seperti itu dan seterusnya. Oke. Jadi kita boleh gunakan kita akan coba latihan pada latihan tadi ya. Ini pada pemrograman MATLAB kita. Oke, kita panggil help latihan 01. Oke, ini kita punya soal ya, jadi saya boleh copy aja. Kita memiliki A, kemudian saya juga memiliki matriks B. Oke, kita diminta hitung yang pertama determinan A dan B dan determinan A kali B. Oke, kita kasih komen. Oke, jadi dalam ini kita cukup gunakan sintaks det ya. Jadi yang pertama kita gunakan det A, kita enter. Determinan A itu adalah 4,
kemudian determinan B 4, kemudian apa ya, determinan A kali B, berarti determinan A kali B 176. Oke, determinan sudah. Sekarang kita coba buat yang B, yaitu terkait dengan inverse. Jadi kalau inverse berarti kita cukup, ini kita tambahkan komen dulu, komen B, kemudian kita cukup ketikkan inf untuk yang matriks A, enter, kemudian ada inf untuk yang matriks B, kemudian untuk yang matriks A kali B, enter, seperti itu ya. Sedangkan untuk transpose dan kita cukup gunakan aksen. Jadi kita boleh gunakan aksen A atau B, misalkan A aksen, jadi dia akan menampilkan transpose dari matriks A, seperti itu. Atau kita bisa gunakan transpose buka kurung tutup kurung dari matriks A, seperti itu, sama ya, hasilnya sama ya. Kita boleh gunakan aksen ataupun gunakan komen transpose, seperti itu. Jadi terserah teman-teman gunakan yang mana saja, khusus untuk yang transpose. Oke, begitu juga dengan B, teman-teman nanti bisa coba sendiri. Jadi khusus untuk determinan inverse maupun transpose kok hasilnya seperti ini. Nah, itu teman-teman kembali pelajari terkait dengan matriks. Determinan itu apa, inverse itu apa, transpose itu apa, bagaimana cara perhitungannya, sehingga dalam MATLAB ketika teman-teman menemukan jawaban seperti ini, teman-teman bisa ketahui, oh ya ini didapatnya dari ini, supaya teman-teman sendiri tidak bingung. Oke, demikian kita punya materi terkait dengan operasi matriks. Semoga apa yang boleh disampaikan menjadi pedoman untuk teman-teman belajar lebih lanjut lagi terkait dengan pemrograman komputer menggunakan matriks laboratori atau MATLAB. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran kita yang berikut.